Para wibu rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen CWK, cerita wibu kalian. Dan ya sesuai lah sama segmennya gitu kan, kalau gue bakal bawain cerita yang dibuat sama kalian-kalian ini gitu di segmen ini. Dan ya biasanya kan kalau cerita wibu itu gue bawain cerita buatan gue sendiri tuh. Kalau CWK ini ya udah jelas cerita yang kalian buat. Dan di CWK kali ini gue bakal bawain salah satu cerita dari teman kita yang bernama Zidan, yang ya udah nge-share ceritanya ke gue lah. Dan ya karena ceritanya cukup bagus, jadi ya bakal gue bawain lah di video CWK kali ini, yang judulnya adalah Mythology School atau Sekolah Mitologi. Tapi ya gue minta maaf dulu nih ya ke Zidan nih, karena ya ada beberapa nama yang harus gue ganti dan ada beberapa plot gitu kan yang harus sedikit dirubah gitu loh. Ya walaupun sebenarnya gue udah kontak-kontakan lah sama Zidan ya kan buat ngelakuin ini. Dan ya pertama karena bahaya lah, sorry banget ya Dan ya. Dan kalau lu mau ikutan gitu kan, kirim-kirim cerita, bisa gabung lah ke grup Discord gua yang bakal gua share nanti pas live. Jadi ya tungguin aja kapan gua live ya, nanti bakal gua share dah tuh link Discordnya gitu kan buat lu yang mau kirim-kirim cerita buatan lu. Tapi ya sebelum ke cerita kali ini gitu kan, sebelum ke ceritanya Zidan nih, gue mau kasih tau dulu. Kalau lo mau dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID, yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lo mau dukung gue tapi pengennya bayar pakai pulsa, lo bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lo gabung ke membership Warga Isekai, lo bisa mengakses konten eksklusif yang gue bikin gitu kan. Kayak cerita original buatan gue sendiri, Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru, dan The Zero Esper, sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lo belum nonton, lo bisa nonton dulu kocok secara gratis, linknya gue taruh di deskripsi. Dan kalau tertarik buat lanjut dengerin storytellingnya gitu kan, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke ceritanya. Nah sebelum ke ceritanya, gue mau kasih disclaimer dulu. Kalau ini cerita bukan buatan gue, tapi buatan Zidan. Jadi kalau lu minta lanjutan, silakan tulis di komen ya kan, dan suruh Zidan buat melanjutkan cerita ini. Jangan suruh gue, karena ini cerita yang dibuat sama Zidan. Dan juga ya yang bakal gue ceritain itu cuma kerangka cerita doang ya, yang dibuat sama Zidan. Jadi ya yang gue ceritain hanya garis besarnya aja dari cerita buatan Zidan ini, bukan detailing cerita. Oke, paham kan? Cerita dibuka dengan sang MC tuh yang bernama Kronos yang lagi jalan ke aula sekolah. Nah, sekolahnya Kronos itu adalah sekolah mitologi, tempat makhluk-makhluk mitologi pada kumpul dan membuktikan siapa kaum muda yang terkuat di antara mereka. Nah, pas Kronos sampai di aula sekolah, dia nyamperin tuh salah satu orang yang duduk sendirian dan minta izin buat duduk di sebelahnya. Dan ya nggak lama, ketua OSIS yang bernama Athena itu naik tuh ke atas podium buat ngasih pidato penerimaan murid baru. Dan ya Athena ngejelasin lah, kalau sekolah mitologi ada yang namanya sistem peringkat yang ditentukan dengan poin. Jadi semakin banyak poin si siswa, ya semakin tinggi juga peringkatnya. Dan banyak cara buat dapetin poin, dari yang paling gampang sampai yang paling susah. Kayak ngerjain tugas sekolah, sparring, dan juga battle ranking yang diadakan 1 bulan sekali. Nah setelah pidato dan penjelasan Athena selesai ya kan, orang di sebelah Kronos itu ngajak ngobrol tuh, yang ternyata dia adalah Poseidon, salah satu makhluk mitologi Yunani. Dan setelah obrolan singkat mereka, Kronos mutusin buat keliling sekolah. Dan pas keliling ya, dia ngeliat tuh kan ke arah stadion di situ yang ada papan nama yang nunjukin peringkat-peringkat murid di situ. Peringkat pertama adalah Odin, peringkat kedua Tsukuyomi, peringkat ketiga Zeus, peringkat keempat Shiva, peringkat kelima Indra, peringkat keenam Amaterasu, peringkat ketujuh Thor, peringkat kedelapan Hercules, peringkat kesembilan Freya, dan peringkat ke-10 adalah Typhon. Dan ya udahlah ya, abis ngeliat itu dia langsung cabut tuh. Dan pas dia keliling lagi, Kronos dipanggil tuh kan sama salah satu kakak kelasnya yang ngajak kenalan. Dan kakak kelas itu ya kan ngerasa kalau Kronos cukup kuat tuh dari aura yang dikeluarin Kronos. Makanya dia ngajak Kronos buat gabung ke timnya, tapi ditolak sama Kronos. Dan pas kakak kelasnya itu pengen ngasih tahu dia itu siapa gitu kan, Kronos bilang dia nggak tertarik dan nggak peduli juga mau lu siapa kek, dia tetap bakal nolak ajakannya. Dan abis itu ya Kronos cabut tuh, ninggalin kakak kelasnya yang kesel banget lah sama Kronos. Nah besoknya waktu Kronos lagi di kelasnya, Kronos ketemu sama Kitsune yang satu kelas sama dia, yang berasal dari mitologi Shinto. Dan ya udahlah ya, mereka ngobrol-ngobrol singkat tuh sampai pembimbing kelas mereka masuk ke dalam kelas. Nah pas jam istirahat, Kronos mau makan tuh kan ya kan, tapi sambil nonton pertandingan di stadion yang ternyata di situ juga ada Poseidon. Dan ya udah mereka nobar lah tuh kan sambil nontonin Sun ngelawan Surya.
Dan pas lagi asik makan gitu kan sambil nobar, tiba-tiba arena itu dipenuhin sama debu gitu kan. Karena ada orang yang tiba-tiba lari ke sana. Dan pas debunya itu hilang, semua orang bisa ngelihat Sun sama Surya itu lagi dicengkram sama tangan astral atau tangan aura yang gede banget. Dan pelakunya adalah Susanoo, makhluk mitologi Shinto yang di sekolah mitologi itu menjabat sebagai ketua kedisiplinan. Dan Susanoo itu nyuruh mereka semua tuh buat bubar, termasuk yang ada di stadion. Dan ya udah diturutin sama semua murid, bahkan Zeus, Odin, dan peringkat atas lain itu cuma bisa diem dan nurutin omongannya Susanoo. Nah, setelah beberapa hari diumumin tuh sparring mingguan dan Kronos jadi salah satu yang bakal tanding di minggu ini dan dia bakal ngelawan Raijin, salah satu makhluk mitologi Shinto. Dan pas di hari duel, Kronos yang lagi jalan ke stadion itu diajak ke suatu tempat tuh sama Kitsune buat ngomongin sesuatu. Dan pas dia sama Kitsune itu nyampe ke lokasi yang mereka tuju, Kronos ketemu lagi sama kakak kelas tempo hari yang ngajak dia buat gabung ke timnya itu, yang ternyata dia adalah Tsukuyomi. Dan di situ Kitsune ya kan udah masuk ke timnya Tsukuyomi tuh, makanya Kitsune ngebawa Kronos. Dan akhirnya ya Kitsune sama Tsukuyomi itu ngebujuk Kronos buat masuk ke timnya Tsukuyomi. Tapi tetap aja semua tawarannya Tsukuyomi itu ditolak sama Kronos yang sama sekali nggak tertarik sama tawarannya Tsukuyomi, yang akhirnya ya bikin Tsukuyomi kesel dan nyuruh Kitsune nyerang Kronos. Tapi ya Kronos mah santai aja, terus dia jentikin jarinya dan seketika waktu itu berhenti. Dan Kronos itu kan yang dia bisa jalan walaupun waktunya berhenti, itu dia mukul tengkuknya Kitsune yang bikin Kitsune pingsan. Dan pas dibalikin normal lagi itu waktunya, jadi waktunya udah jalan normal lagi, Tsukuyomi shock karena dari sudut pandangnya Kitsune itu tiba-tiba pingsan, padahal Kronos itu nggak gerak dari tempatnya. Yang siapa Tsukuyomi itu nggak tahu aja kalau Kronos menghentikan waktu. Tapi ya Kronos bodo amat tuh sama Tsukuyomi yang masih shock gitu kan, dan langsung cabut aja ninggalin dua betina itu karena ya bentar lagi duel dia sama Raijin bakal dimulai. Nah, pas Kronos sampai di stadion gitu kan, ternyata pertandingan ketiga baru mau dimulai, yaitu Odin melawan Prometheus. Dan karena Kronos bakal duel habis ini, jadinya ya dia nonton tuh sekalian ya pengen lihat lah kekuatan Odin sang peringkat 1. Tapi belum ada 1 menit Kronos bilang, lah gitu doang. Ya Kronos sama sekali nggak dikasih lihat kekuatan Odin kayak apa, karena ya Prometheus langsung KO sama si Odin. Dan habis itu nama Kronos sama Raijin dipanggil tuh kan, dan Kronos yang ada di bangku penonton ya turun dong ke bawah. Nah pas Kronos sama Raijin itu udah ada di arena gitu kan, ada orang yang pakai topeng ya itu baru datang tuh dan ngeliat Kronos sama Raijin, terus bilang, apa kau bakal menunjukkan eksistensimu wahai sang dewa waktu? Dan kalau lu nanya dia itu siapa, dengerin aja sampai habis, nanti lu bakal tahu dia itu siapa. Nah pertandingan Kronos ngelawan Raijin dimulai tuh, dan sepanjang pertandingan Kronos mah cuma ngindar aja ya, sampai bikin Raijin kesel dan penonton pada teriakin Kronos tuh kalau Kronos itu pengecut, bisanya cuma lari-lari dan ngindar-ngindar doang. Dan karena keselnya itu gitu, Raijin kepancing lah dan langsung nerjang Kronos, dan bagi Kronos itu adalah kesempatan emas, makanya dia langsung ngeberhentiin waktu. Abis itu dia jalan tuh ke arah Raijin, terus mukul tengkuknya Raijin. Dan ya emang Raijin gak langsung pingsan karena kan waktu berhenti. Cuma ya abis itu Kronos balik lagi tuh ke posisi tadi dan ngambil ancang-ancang buat nyelengkat Raijin. Dan pas Kronos balikin waktu jadi normal lagi dan jadi jalan lagi tuh waktunya, Raijin yang tadi tengkuknya dipukul sama Kronos awalnya masih sadar pas waktu udah balik normal ya, pas waktu udah jalan tuh. Tapi karena respon sarafnya itu baru aja aktif, dia langsung pingsan. Dan Raijin yang udah pingsan gitu kan langsung kena selengkatannya si Kronos yang bikin Raijin jatuh. Jadi Raijin itu pingsan pas dia lagi nerjang Kronos tuh. Jadi dia posisinya lagi melayang di udara lah. Nah penonton itu nggak tahu tuh kalau Raijin udah pingsan duluan pas dia lagi nerjang si Kronos. Makanya ya mereka taunya Raijin itu pingsan karena selengkatannya Kronos. Jadinya penonton mikirnya antara Raijin yang blunder gitu kan langsung nyerang Kronos, atau Kronos yang hoki aja di situ. Nah pas Kronos balik ke backstage gitu kan, dia berpapasan tuh sama orang yang pakai topeng tadi. Terus dia ngomong Kronos harusnya bisa menangin itu dalam 10 detik doang. Tapi Kronos bodo amat dan tetap jalan tuh kan. Cuma ya Kronos langsung berhenti jalan pas orang itu ngajak Kronos balik ke Underworld. Dan Kronos natap itu orang gitu kan sambil nolak mentah-mentah tawaran orang itu. Nah setelah Kronos keluar dari stadion, dia ketemu lagi tuh sama Poseidon dan mereka yang ngobrol-ngobrol lah.
Poseidon nanyain kan soal identitas Kronos yang merupakan Imperial God, dan Kronos nanya dari mana pemikiran itu berasal, dan Poseidon bilang waktu selesai upacara penerimaan murid baru ya kan di hari pertama ada orang bertopeng yang ngasih tahu dia. Dan Kronos mikir ya orang itu ya orang yang tadi dia temuin tuh yang ngajak dia buat balik ke Underworld. Nah, Imperial God itu adalah pangkat dewa terkuat kedua setelah Glorious God. Jadi yang pertama adalah Glorious God, terus yang kedua adalah Imperial God. Dan dewa yang mencapai Imperial God itu cuma sedikit, sedangkan Glorious God yaitu lebih sedikit lagi. Cuma nggak ada yang tahu gimana caranya mencapai Glorious God. Walaupun ya ada beberapa orang yang udah mencapai Glorious God, cuma tahu-tahu mereka itu udah mencapai Glorious God aja. Mereka nggak tahu gimana caranya mereka bisa mencapai Glorious God. Nah, pas lagi asik ngomongin hal-hal penting gitu kan, Kronos sama Poseidon itu didatengin tuh sama Odin, Thor, dan Loki. Dan Poseidon yang risih gitu kan sama kedatangan mereka yang ngacungin tuh tombaknya ke Odin yang dikira Odin itu ajakan buat sparring tuh. Makanya Odin, Thor, dan Loki nyerang Poseidon yang jadinya 1 lawan 3. Dan Kronos awalnya nonton doang tuh. Tapi karena lama-lama Poseidon kelihatan kayak kesusahan gitu ya Kronos bantuin Poseidon. Tapi pas banget Kronos baru pengen masuk ke dalam pertandingan, ada cewek yang teriak dan nyuruh Odin buat berhenti. Dan cewek itu adalah Amaterasu. Dan Odin ya nurut aja lah. Habis itu Odin, Loki, dan Thor itu langsung cabut tuh. Yang padahal ya secara peringkat Odin itu ada di peringkat 1. Sedangkan Amaterasu itu ada di peringkat 6. Nah pas Odin udah cabut ya kan, Poseidon sama Kronos nanyalah ke Amaterasu yang bisa bikin Odin sama dewa mitologi Nordik yang lain tadi itu pada ketakutan tuh. Dan Amaterasu jelasin, ternyata dulu Amaterasu sama Susanoo itu adalah peringkat 1 dan peringkat 2 di akademi. Cuma karena mereka gabung ke Dewan Kedisiplinan ya kan, mereka itu diharuskan untuk keluar dari 10 peringkat teratas di akademi. Dan ya setelah beberapa tahun ya kan, Amaterasu keluar tuh dari Dewan Kedisiplinan. Dan dia baru mulai dari 1 tahun yang lalu tuh buat memanjat lagi 10 peringkat teratas di akademi. Makanya ya sekarang dia masih ada di peringkat 6. Dan Kronos sama Poseidon yang dengar ceritanya Amaterasu itu kayak, buset nih orang baru 1 tahun loh, tapi udah bisa mencapai peringkat 6 gitu loh. Nah setelah beberapa hari ya kan, Kronos itu kan lagi jalan tuh ke kelasnya. Tapi dia ngerasa kayak Kitsune kok diem doang tuh dan ngejauhin Kronos selama beberapa hari ini. Nggak kayak biasanya lah yang bawel gitu kan dan SKSD ke Kronos. Tapi Kronos bodo amat dan dia cabut keluar kelas. Dan ya Kronos itu pengen pergi buat ketemu sama orang bertopeng kemarin. Dan ya dia udah janji lah buat ketemu sama orang itu. Nah pas ketemu sama orang bertopeng itu dia nanyain tuh kan siapa aja yang tahu soal dia, atau lebih tepatnya siapa aja yang tahu soal Kronos dan masa lalunya. Karena nggak mungkin gitu kan orang bertopeng itu nggak ngasih tahu yang lain gitu selain Poseidon. Dan orang bertopeng itu ngasih tahu selain Poseidon ada Athena dan Kitsune yang tahu soal Kronos. Yang bikin Kronos kaget karena nama Kitsune disebutin di situ. Dan ya dia takutnya mulut Kitsune itu ember gitu. Makanya dengan panik Kronos ninggalin orang bertopeng itu dan nyari Kitsune yang lagi duduk di Taman Eden. Nah pas Kitsune ngeliat Kronos nyamperin dia gitu kan, dia nyoba buat kabur tuh. Tapi Kronos nahan tangannya Kitsune. Kronos nanya alasan Kitsune ngejauhin dia, yang ternyata alasan Kitsune itu karena dia ngerasa nggak enak udah nyerang Kronos tempo hari itu waktu disuruh sama Tsukuyomi. Bukan karena dia tahu identitas dan masa lalunya Kronos. Dan ya Kitsune ngira gitu kan kalau cerita orang bertopeng itu cuma hayalan doang lah. Makanya dia nggak percaya kalau Kronos itu adalah Imperial God yang bikin Kronos lega gitu kan. Ya mending lah dia nggak percaya gitu kan daripada ember mulutnya gitu loh. Nah beberapa hari kemudian Kronos yang lagi jalan-jalan pagi itu ketemu sama Athena tuh yang lagi nyiramin bunga. Makanya ya disamperin lah tuh sama Kronos buat nanyain soal orang bertopeng. Dan Kronos ngenalin dirinya lah ke Athena. Dan dia nanyain gitu kan, apa Athena pernah ketemu sama orang bertopeng yang diiyain sama Athena. Tapi pas Kronos pengen nanya lebih jauh gitu kan, Athena pamit pergi tuh karena dia harus ngikut persiapan festival akademi. Nah, waktu hari festival, Kronos sama Poseidon dengar tuh kan pidato yang dikasih sama Athena. Dan Athena juga ngasih tau lah, murid kelas 1 itu wajib ikut sparring. Tapi bukan buat dapet poin karena ini cuma hiburan doang. Jadi mau menang atau kalah ya nggak ada ruginya, poin mereka nggak bakal naik ataupun nggak bakal berkurang. Nah setelah pidato Athena yang panjang banget selesai gitu kan sampai bikin Kronos ngantuk, akhirnya dimulailah tuh festival akademi.
Nah, selama festival, semua murid pada nikmatin festival tuh kan, termasuk ya di stadion tuh yang lagi pada heboh ngeliat pertandingan murid kelas 1 dan yang sekarang lagi sparring itu adalah Poseidon melawan Sun. Ya mereka pada heboh dan senang banget gitu ngelihat Sun kesiksa, emang dasar psikopat. Jadinya ya Poseidon itu benar-benar mendominasi pertandingannya tuh. Nah, setelah Poseidon menang, ya selanjutnya pertandingan Kitsune ngelawan Hades. Dan pas denger dua nama itu disebut, Kronos langsung shock gitu loh. Nah, Hades yang ada di backstage gitu kan, itu ngelepas topeng yang selama ini dia pakai. Jadi, orang bertopeng yang sebelumnya kita lihat gitu kan, yang sebelumnya gue bilang, itu adalah Hades. Terus Hades bilang, semoga kau ingin bermain denganku, Kronos. Dan pas pertandingan dimulai gitu kan antara Hades ngelawan Kitsune, Hades bukannya ngeliat Kitsune gitu yang ada di depannya, dia malah ngeliat ke arah Kronos sambil teriak nantang Kronos buat duel. Kalau nggak pengen Kitsune mati, yang jadinya ya semua orang itu langsung ngeliat ke arah Kronos dan Kitsune merasa diremehin tuh kan sama Hades dan dia langsung nerjang Hades. Tapi Hades cuma ngelirik ke Kitsune dan habis itu Hades nangkep Kitsune make satu tangan, yang mana tangannya itu nyekek lehernya Kitsune. Dan Hades bilang, "Jalang, jangan berani ya kau mengganggu obrolanku dengan Kronos." Abis itu Hades teriak lagi tuh kalau dia itu udah jauh-jauh ke Nirvana dan ninggalin Tartarus gitu demi bisa bermain-main sama Kronos. Dan kalau Kronos nggak mau main sama dia bakal ngebunuh Kitsune. Terus Hades bilang lagi kalau ancaman itu bukan candaan. Dan sehabis ngomong kayak gitu, Hades itu langsung nyerap energi kehidupan Kitsune yang udah pasti Kitsune bakal mati kalau terus kayak gitu. Makanya Kronos gitu kan, itu pengen gerak tuh, tapi dia keduluan sama Susanoo yang tiba-tiba nyerang. Cuma Hades bisa ngindarin serangannya Susanoo. Dan Susanoo bilang Hades udah kelewatan, di festival itu dilarang membunuh. Dan Hades bilang kalau Susanoo pengen dia berhenti, suruh Kronos buat turun dan main sama dia. Nah, Susanoo yang ngeliat obsesinya Hades ke Kronos itu malah kesel sendiri tuh dan nyerang Hades lagi make tangan astralnya. Cuma semua serangannya Susanoo itu bisa ditahan sama Hades make aura hitam gitu kan. Dan Susanoo yang kalah power gitu itu kepental tuh dan tiba-tiba Amaterasu dari belakang itu nyerang Hades. Dan Hades bisa tuh kena serangan dadakan Amaterasu. Cuma refleks dia itu kan cepat dan dia itu langsung lompat ngejauh, tapi tangannya masih tetap nyekek lehernya Kitsune. Dan pas dia rasa energi kehidupan Kitsune udah habis, Hades langsung buang itu mayatnya Kitsune dan dia teriak, gara-gara Kronos satu orang udah mati, butuh berapa banyak korban lagi biar Kronos mau main sama dia. Nah, nggak lama muncul tuh Thanatos yang merupakan bawahannya Hades dan nawarin bantuan ke Hades, tapi Hades bilang nggak usah. Dia lagi pengen main-main sama para serangga yang ngaku-ngaku jadi dewa. Nah, Amaterasu sama Susanoo yang denger itu marah banget tuh. Dan dia juga marah ngelihat Kitsune udah jadi mayat. Karena Kitsune itu anggota fraksi mereka tuh, fraksi mitologi Shinto. Makanya mereka marah banget dan langsung nyerang Hades. Dan di situ terjadilah gitu kan pertarungan antara Hades melawan Susanoo serta melawan Amaterasu. Yang dimana di situ Susanoo itu mati tuh sama Hades. Yang dimana ya Susanoo tuh jadi daging cincang. Dan itu ngebuat Amaterasu marah dan menciptakan bola api kecil tuh yang ukurannya emang cuma segede kepalan tangan doang gitu, kecil ukurannya, tapi itu bikin orang-orang yang ada di stadion langsung pada kocar kacir karena ya gimana, itu bola api gitu loh, walaupun cuma segitu itu udah bisa pelan-pelan melelehin satu stadion. Dan Odin yang tahu kalau Amaterasu lagi marah nyoba buat nyamperin Amaterasu tuh, tapi dia ditahan sama Thanatos. Dan terjadilah gitu kan pertempuran antara Hades versus Amaterasu yang dimenangkan sama Amaterasu. Tapi kondisi Amaterasu itu cukup mengkhawatirkan lah. Dan sedangkan Hades yang udah kalah dari Amaterasu itu sekarat tuh kan gara-gara serangan Amaterasu yang terus-terusan. Dan Amaterasu yang baru aja ngambil Kusanagi no Tsuruginya Susanoo itu jalan tuh ke arah Hades yang udah sekarat. Dan ya Hades minta ampun, tapi Amaterasu make tatapan dingin itu bilang, apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Dan pelan-pelan Amaterasu itu nyayat tubuhnya Hades make Kusanagi no Tsurugi yang udah dia lapisin make api matahari yang ya dia itu mencincang tubuhnya Hades gitu loh. Kayak apa yang Hades lakuin ke Susanoo. Tapi Amaterasu nyincang Hades gitu kan, motong-motong tubuhnya Hades itu dia lakuin dengan tempo yang sangat pelan. Sampai Hades ngerasain setiap inci dari sayatan Amaterasu yang bikin
stadion itu dipenuhin sama teriakannya Hades yang kesakitan banget. Sedangkan Odin ya kan, dia lagi ngelawan Thanatos tuh, dan ya udah kelar dan Odin yang menang. Tapi Odin harus dapat perawatan lebih gitu karena lukanya yang parah banget. Nah, Kronos yang dari tadi cuma nonton gitu kan, dia ngebatin tuh kalau kekalahan Hades karena kebodohan Hades sendiri yang terlalu percaya diri sama kekuatannya dan menganggap remeh lawannya. Karena harusnya Hades itu bisa menang dari Amaterasu, dan tiba-tiba ada portal tuh kan yang gak jauh dari Amaterasu dan muncul orang baru yang bikin Kronos shock banget karena ya dia tahu orang yang baru keluar itu adalah Uranus. Terus Uranus bilang, jadi cuma begini kekuatan dari Prince of Underworld. Nah, Amaterasu yang ngeliat Uranus gitu kan langsung nanya tuh siapa itu Uranus pakai nada yang mengintimidasi. Tapi Uranus langsung natap balik Amaterasu, terus dia jilat bibirnya sendiri dan dia bilang ngeliat Amaterasu itu bikin dia nafsu setelah sekian lama. Terus Uranus langsung nyamperin Amaterasu dan gak tahu kenapa Amaterasu itu gak bisa gerak sama sekali. Pas si Uranus udah ada di depan Amaterasu ya kan, tangannya Uranus itu langsung megang pipinya Amaterasu, terus dia bilang, mari kita nikmatin kesenangan ini, Nona. Nah, pas Uranus pengen nyium Amaterasu gitu kan, tiba-tiba Kronos itu langsung nyerang Uranus make sabitnya Hades, dan Uranus langsung lompat mundur dan ngelihat ke arah Kronos, terus dia bilang, apa Kronos nggak kangen sama bapaknya ini? Sini nak, bapak peluk gitu kan. Yang ternyata orang itu adalah bapaknya Kronos. Jadi Uranus itu adalah bapaknya Kronos yang udah disegel sama Kronos. Nah, sebelum timeline sekarang, Kronos itu punya bapak tuh, yaitu Uranus, dan ibunya adalah Gaia. Bapaknya itu adalah tirani tuh yang suka main cewek, bahkan ya dia nggak ragu tuh buat ngebunuh Gaia istrinya sendiri karena menentang Uranus dan berencana mengkudeta Uranus. Dan bukan cuma itu, istrinya Kronos yang bernama Rhea gitu kan, dan anaknya Kronos yang bernama Hestia juga diperkosa sama Uranus sewaktu Kronos nggak ada. Terus waktu Kronos tahu kan atas kejadian itu, Kronos kan pengen mengkudeta Uranus tuh. Rhea sama Hestia itu dibunuh tuh sama Uranus, yang bikin Kronos marah banget, yang jadinya mereka duel selama berbulan-bulan gitu kan, yang akhirnya ya Uranus itu disegel sama Kronos di putaran waktu berulang. Karena ya mustahil bagi Kronos untuk mengalahkan Uranus saat itu. Jadi ya Kronos ngebuat Uranus itu terjebak di aliran waktu yang berputar-putar selamanya. Dan karena kesedihan Kronos yang mendalam gitu kan, dia ngereset timeline tuh buat nyari Rhea lagi. Tapi yang gak ketemu, dan itu udah dia lakuin puluhan ribu kali, tapi tetap aja Kronos gak bisa nemuin Rhea. Sampai akhirnya di timeline sebelumnya gitu kan, Kronos jadi Prince of Underworld bareng sama Hades. Dan di timeline itu gitu kan, di timeline sebelumnya Kronos ketemu tuh sama Hestia, anaknya Kronos sama Rhea yang ada di timeline pertama. Makanya Kronos ngereset timeline lagi gitu. Soalnya ya Hestia bukan anak dia dan juga bukan anaknya Rhea. Nah, setelah mereset timeline terakhir kali gitu kan, Kronos melakukan perjalanan tuh sampai dia dapat satu kesimpulan. Setiap kali dia pakai kekuatannya untuk mereset timeline, obsesi dia ke Rhea dan juga Hestia itu makin gede. Dan pasti ya kan, kekuatannya itu yang dimana untuk mereset timeline itu pasti udah kecampur sama obsesinya itu. Makanya demi menghentikan putaran tak berujung gitu kan, Kronos menyegel kekuatannya sendiri dan memulai hidup yang baru sebagai dewa kelas bawah. Tapi tanpa Kronos tahu gitu kan, Uranus itu berhasil bebas dari segelnya, dan dia yang ngelihat semua apa yang dilakukan Kronos dari timeline pertama sampai timeline terakhir gitu kan, karena dia itu ada di aliran waktu yang berbeda. Ya, setelah bebas, Uranus itu nyamperin beberapa dewa yang berhubungan sama Kronos dan ngasih tahu mereka soal timeline-timeline sebelumnya. Nah, di tengah pertarungan Kronos ngelawan Uranus gitu kan, Kronos nanya, kok bisa Uranus itu bebas? Dan Uranus bilangnya itu karena segel yang dipakai Kronos udah mencapai batas, jadi ya dia bisa ngancurin segelnya. Dan ya karena Kronos itu sekarang cuma dewa kelas rendah dan cuma bisa memanipulasi waktu sederhana gitu kan, dia benar-benar dibully sama Uranus. Dan ya dia benar-benar gak bisa ngelawan Uranus gitu loh. Dan karena itu Poseidon datang buat ngebantuin Kronos. Tapi tetap aja walaupun mereka udah berdua dan nyerang Uranus, ya Uranus masih jauh di atas mereka berdua, dan Poseidon bisa dibunuh sama Uranus. Nah, Kronos gitu kan yang udah kepojok sama Uranus tiba-tiba ditolong tuh sama Iter, kepala sekolah di Mythology School.
Dan iya, alasan ITER baru datang sekarang itu karena sebelumnya dia itu ada dinas. Dan setelah dia dapat kabar dari Amaterasu kalau sekolah diserang, ya ITER langsung buru-buru balik ke sekolah atau ke akademi. Nah, pas ITER sama Uranus lagi gelut gitu kan, Amaterasu sama Kronos itu disamperin tuh sama Tsukuyomi yang nanyain keadaan Amaterasu dan Susanoo. Tapi pas dia dengar Susanoo udah jadi daging cincang sama Hades, Tsukuyomi di situ langsung nangis. Nah, ITER yang lagi gelut sama Uranus ya bisa dibilang kekuatan mereka seimbang tuh. Karena ternyata mereka berdua itu sama-sama Glorious God, dewa dengan pangkat tertinggi. Makanya Kronos sama Poseidon gitu kan sebelumnya itu benar-benar dibully sama Uranus ya. Uranus saja pangkatnya ada di Glorious God, dewa dengan pangkat tertinggi. Nah, pas ITER itu lagi gelut sama Uranus, tiba-tiba gitu kan datang Erebus, bapaknya ITER yang langsung nyerang ITER. Dan karena itu adalah serangan dadakan ya ITER itu sama sekali nggak bisa ngelak. Terus Erebus bilang kalau dia itu udah nunggu momen ini banget gitu buat balas dendam ke ITER yang udah mengkudeta dia dan masukin dia ke penjara dewa. Dan habis itu yang gak lama muncul lah gitu kan beberapa dewa dan makhluk mitologi lain yang bekerja sama dengan Uranus. Kayak Yamata no Orochi, Set, Wiro, Apophis, Gyeonggi, dan Lilith. Nah, mereka ngelaporin kalau mereka udah ngebunuh sebagian Imperial God dan Guardian God yang ada di Akademi. Dan itu bikin ITER kaget banget gitu loh. Dan ITER yang gak mungkin ngelawan mereka semua gitu. Walaupun dia ada di Glorious God, tetap aja dewa di pihaknya Uranus itu tingkatannya ya ada Imperial God. Terus juga ada Glorious God itu si Uranus gitu loh. Nah, tiba-tiba gitu kan Amaterasu sama Tsukuyomi datang tuh dan mereka langsung nyerang Yamata no Orochi dan bilang biar mereka yang mengurus Yamata no Orochi. Dan ternyata nggak cuma Yamata no Orochi doang, tapi satu-satu rekannya Uranus itu mulai diserang lah sama dewa lain yang ada di mitologi Skoll. Yang dimana Lilith yang diserang sama Zeus, Apophis yang diserang sama Shiva dan Indra, Set yang diserang sama Freya dan Thor, Wiro yang diserang sama Loki, dan Gyeonggi diserang sama Typhon dan juga Hercules. Yang jadinya di situ cuma tinggal Uranus, Erebus dan juga ITER. Nah, Kronos yang ngeliatin doang itu nggak tahan karena ya dari tadi dia cuma diselamatin terus gitu. Tapi ya dia tahu dia nggak bisa apa-apa. Kekuatannya yang sekarang itu bahkan ya sama sekali nggak bisa mendekati 10 peringkat teratas di akademi. Tapi dia punya satu jalan keluar, yaitu membuka segel kekuatannya. Cuma kalau dia buka, maka obsesinya Rhea dan Hestia itu bakal muncul lagi. Cuma ya pas ngeliat ITER itu pengen dibunuh sama Uranus dan Erebus, dia langsung nolong ITER dan ngebuka semua segel kekuatannya yang persetan lah sama obsesinya itu urusan nanti kalau kata si Kronos. Dan seketika Erebus itu ketakutan banget sedangkan Uranus dia senyum terus bilang, akhirnya kau muncul juga. Kau tahu aku sangat ingin memotong lehermu, wahai anak durhaka. Tapi Kronos bodo amat sama omongan Uranus dan dia nyuruh ITER buat istirahat dan sisanya bakal dia yang urus. Abis itu Kronos jentikin jarinya tuh dan seketika Erebus itu langsung hilang gitu aja. Kalau ditanya kenapa, itu karena Kronos adalah eksistensi waktu itu sendiri. Jadi dia bukan menghapus keberadaan Erebus, tapi memotong garis waktunya Erebus. Cuma itu nggak bisa dia lakuin ke Uranus yang tingkatannya sama-sama Glorious God. Ditambah Uranus itu adalah eksistensi langit, jadi mustahil bagi Kronos bisa menghapuskan eksistensi Uranus atau eksistensi langit itu sendiri. Jadi satu-satunya cara ia ngebunuh Uranus gitu kan, biar eksistensi langit bereinkarnasi atau menyegel Uranus lagi. Tapi kalau disegel lagi, kejadian yang sama bakal terulang lagi. Makanya Kronos harus ngebunuh Uranus. Nah, di sini Kronos itu marah banget ke Uranus, tapi Kronos marahnya itu bukan karena kelakuan Uranus yang sekarang yang ngacak-ngacak mitologi Skoll gitu kan, ngebunuh Poseidon, terus pengen ngebunuh ITER. Intinya bukan karena kelakuan Uranus yang sekarang, melainkan karena obsesinya Kronos ke Rhea dan Hestia itu balik lagi, yang dimana semua kenangan, semua traumanya si Kronos itu muncul lagi di otaknya gitu kan. Makanya dia marah banget ke Uranus dan ya terulang lagi lah pertempuran bapak anak puluhan ribu tahun yang lalu yang sampai ngebuat seluruh dunia berguncang karena pertempuran antara dua eksistensi tertinggi sekaligus Glorious God. Dan pertempuran mereka itu udah bukan di Nirvana lagi, melainkan di universe sendiri yang dibikin sama Kronos pakai garis waktu yang berbeda.
Nah, pertempuran itu terjadi selama berbulan-bulan yang akhirnya ya Kronos itu bisa menang dari Uranus walaupun itu menang tipis gitu karena ya mereka eksistensinya sama, terus juga kekuatan mereka sama gitu loh. Jadi menangnya Kronos itu cuma tipis tuh menang dari Uranus. Nah, pas Kronos balik lagi gitu kan ke akademi, ke Mythology School dengan kondisi yang luka parah, Kronos ngeliat gitu kan, akademi itu udah porak-poranda karena ya ulah Uranus dan gengnya waktu itu. Terus dia bisa ngerasain kalau semua rekannya Uranus itu udah mati, tapi yang ngelawan mereka sebagian besar juga udah pada mati. Contohnya kayak Amaterasu yang udah mati, terus Zeus, Loki, dan beberapa dewa lainnya yang ngebantu mereka. Dan karena hal itu, Kronos bakal ngereset timeline lagi. Dan dengan Uranus dari timeline pertama itu udah mati, ya kan, nggak mungkin Uranus bisa ngerusuh lagi tuh di akademi, ngebuat kekacauan lagi nggak mungkin lah bagi Uranus. Karena Uranus di timeline yang baru nanti nggak bakal sekuat yang dilawan Kronos. Dan Uranus di timeline baru juga nggak bakal inget apa-apa tuh sama kejadian yang terjadi di timeline sebelumnya. Ingat ya, Uranus yang nyerang akademi itu bukan Uranus dari timeline sekarang, tapi dari timeline pertama gitu kan, yang direset sama Kronos. Dan dengan sisa kekuatannya, Kronos bilang semoga ini jadi yang terakhir kali dia mereset timeline. Dan Kronos mereset timeline. Nah, setelah beberapa bulan semenjak kejadian itu, semenjak Kronos mereset timeline, Kronos gitu kan yang udah masuk ke school mitologi lagi, ke mitologi school lagi ya kan. Dan dia lagi ada di kelasnya, itu kedatangan murid baru tuh yang bikin Kronos shock banget karena orang yang lagi dia pikirin itu muncul di depannya. Ya siapa lagi kalau bukan istri dari timeline pertamanya, yaitu Rhea. Terus Kronos ngebatin, akhirnya kita ketemu juga Rhea. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana menurut lu nih Cuk soal cerita yang dibuat sama Zidane ini? Coba tulis di kolom komen gitu kan, apakah cerita buatan Zidane ini bagus atau enggak gitu kan. Coba tulis di kolom komen ya. Dan kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacaan-bacaan gak penting lu pada, lu juga bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama cerita yang dibuat sama Zidane ini dan juga suka sama storytelling yang gue bawain ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Kalau gue gak maksa, lu cukup tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.